Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Klasinta Sondak, mahasiswa Universitas Persada Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh debt default, kondisi keuangan, dan audit lag terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019. Yang menelatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini adalah Indonesia telah memasuki era industri 4.0. Untuk itu pemerintah sedang fokus memacu nilai investasi khususnya dari sektor manufaktur dalam upaya menarik investasi sehingga industri di Indonesia bisa tumbuh berkembang dan berdaya saing global, mulai dengan mempermudah izin usaha, penerbitan Omnibus Law perpajakan, dan cipta lapangan kerja. Bahkan dari sisi investor juga akan melihat kinerja perusahaan sebelum berinvestasi dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan tersebut dibutuhkan pihak independen, yaitu auditor independen yang berperan dalam menjembatani kepentingan penggunaan laporan keuangan dan penyedia laporan keuangan. Auditor akan memberikan opini audit yang adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan. Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya atau kelangsungan hidupnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern adalah debt default. Yang kedua adalah kondisi keuangan, yang ketiga adalah audit lag. Dari kerangka pemikiran di sini, kita dapat merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh debt default terhadap penerimaan opini audit going concern? Apakah terdapat pengaruh kondisi keuangan terhadap penerimaan opini audit going concern? Apakah terdapat pengaruh audit lag terhadap penerimaan opini audit going concern? Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh debt default, kondisi keuangan, audit lag secara bersama-sama terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2019. Landasan teori dari penelitian ini yaitu teori agensi yang pertama. Menurut R.A. Supriyono, yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen. Di dalam teori ini, auditor independen berperan sebagai penengah antara kedua belah pihak. Opini audit going concern. Opini audit going concern didefinisikan sebagai kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari 1 tahun sejak laporan keuangan yang sedang diaudit. Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, di mana ketika perusahaan menerima opini audit going concern maka akan diberi kode 1, sedangkan kode 0 bila perusahaan menerima opini audit non going concern. Debt default. Debt default adalah ketidakmampuan debitur atau debitur mengalami kegagalan membayar hutang pokok dan bunga pada waktu jatuh tempo. Variabel ini juga diukur menggunakan variabel dummy, di mana angka 1 status debt default dan 0 tidak debt default. Yang keempat adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan keadaan suatu perusahaan yang sesungguhnya, di mana di sini kita mengukur menggunakan Altman Z-score. Yang kelima adalah audit lag. Audit lag adalah rentang waktu diselesaikannya pelaksanaan audit laporan keuangan diukur dari lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yaitu kausal komparatif dan bersifat ex post facto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 20 perusahaan selama 4 tahun. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji hipotesis, dan juga uji asumsi klasik, di mana saya menggunakan uji multikolinearitas. Analisis dan pembahasan penelitian. Di sini kita bisa lihat uji statistik deskriptif. Kita bisa lihat nilai maksimum, minimum, nilai terendah, standar deviasi, nilai median, skewness, kurtosis, Jarque-Bera, dan probability dari masing-masing variabel, yaitu opini audit going concern, dan ketiga variabel independen yaitu debt default, kondisi keuangan, dan audit lag. Uji asumsi klasik. Kita menggunakan uji multikolinearitas untuk menguji apakah
terdapat masalah multikolinearitas antara variabel independen. Berdasarkan pada penelitian ini, debt default dengan kondisi keuangan sebesar minus 0,46376, korelasi antara debt default dan audit lag sebesar 0,076222, dan korelasi antara kondisi keuangan dengan audit lag sebesar minus 0,138905. Berdasarkan penelitian ini, korelasi antara variabel independen tidak ada yang melebihi 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Uji hipotesis, uji parsial. Dari tabel uji regresi logistik, kita bisa lihat yaitu debt default memiliki nilai koefisien sebesar 0,093478 dengan probabilitas sebesar 0,9273, di mana lebih besar dari 0,5. Artinya, variabel debt default ini tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Variabel kedua adalah kondisi keuangan. Di sini dilihat koefisien kondisi keuangan sebesar 0,823567 dengan probabilitas sebesar 0,0322, di mana lebih kecil dari 0,05. Nilai probabilitas yang lebih kecil ini menunjukkan bahwa audit lag berpengaruh, kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Variabel yang ketiga adalah audit lag. Audit lag memiliki koefisien sebesar 0,067895 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0092, di mana lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit lag berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dalam overall model fit-test, kita bisa dilihat dalam tabel uji regresi logistik pada nilai probabilitas R statistik sebesar 0,000184, di mana lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan, variabel debt default, kondisi keuangan, dan audit lag secara simultan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Uji Hosmer dan Lemeshouse goodness of the fit test. Dari tabel tersebut kita bisa lihat yaitu nilai HL statistik sebesar 7,7921 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,4540 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima, yaitu dengan kata lain tidak terdapat perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Menilai koefisien determinasi, kita bisa lihat dalam tabel uji regresi logistik nilai MC Fadden R square yang diperoleh sebesar 0,704839. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 70%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Uji presently correctly predicted. Dalam tabel uji presently correctly predicted, kita bisa melihat hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa kolom prediksi yaitu 80 observasi, sedangkan pada baris hasil observasi yang sesungguhnya hanya sukses 73 observasi. Jadi ketepatan model ini adalah 73 banding 80 atau 91,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini baik. Estimasi parameter dan interpretasinya. Dari hasil uji regresi logistik dapat dinyatakan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat yaitu konstanta sebesar minus 7,726229 menunjukkan variabel-variabel independen debt default, kondisi keuangan, dan audit lag dianggap konstan bernilai 0, maka probabilitas penerimaan opini audit going concern adalah sebesar 7,726229 dengan arah negatif. Variabel debt default memiliki nilai koefisien sebesar 0,0934878 dengan arah hubungan positif. Dengan demikian, debt default mengalami peningkatan, maka opini audit going concern akan mengalami peningkatan sebesar 0,093748. Variabel kondisi keuangan perusahaan diproduksikan menggunakan Altman set score memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,8272
0,823567, di mana ada hubungan negatif. Artinya jika kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan, maka opini audit going concern akan mengalami penurunan sebesar 0,823567. Variabel audit lag memiliki nilai koefisien sebesar 0,067285 dengan arah hubungan positif, yang artinya setiap kenaikan audit lag perusahaan akan kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit going concern akan naik sebesar 0,067895. Dari kesimpulan penelitian ini adalah debt default tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Kondisi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit going concern, sedangkan audit lag berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit going concern. Secara simultan, debt default, kondisi keuangan, dan audit lag berpengaruh secara bersama-sama terhadap opini audit going concern. Saran dari saya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk mendapatkan beberapa faktor variabel menggunakan proksi atau model pengukuran lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap opini audit going concern. Yang kedua, bagi investor dan kreditor, penelitian ini dapat dipertimbangkan agar tidak hanya difokuskan pada informasi laba dan nilai akun-akun tertentu dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi investor dan kreditor diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menilai kondisi keuangan perusahaan agar investor dapat mengambil keputusan investasi maupun memberikan pendanaan. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh debt default, kondisi keuangan, dan audit lag terhadap opini audit going concern, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah penyebutan dalam kalimat ataupun angka. Terima kasih, selamat pagi.